agak nyaring sikit kalau saya ulang sekali lagi, takkan tersampaikan tausiah pada malam hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da nabiyuna dan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa kitabihil aziz wa hudal linnas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Amma ba'd. Laisa minna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada golongan kami katanya, seandainya kita tidak menghargai kepada yang tua, menghormati kepada yang tua, dan tidak menghargai kepada yang muda. Untuk itu saya mengawali yang sama-sama kita hormati pada malam hari ini, Ibu Camat beserta kasih yang hadir pada malam hari ini, Bapak Kepala Desa, Ketua Panitia, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, Dewan Hakim yang tak terlupakan, dan hadirin wal hadirat yang semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang sama-sama kami muliakan, yang kami ta'zimi, alim ulama, cerdik pandai, para asatiz yang telah mengajarkan kami sehingga bisa berdiri di atas mimbar ini, karena ilmu yang tercurah di dada ini tidak lain dan tidak bukan karena para asatiz yang telah mengajarkan kepada saya. Untuk itu marilah sama-sama kita doakan buat guru-guru kita, insyaallah diberkahi oleh Allah umurnya, dipanjangkan umurnya, serta bisa mencurahkan lagi ilmunya untuk ke generasi berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, pada malam hari yang agak genyai sedikit tadi. Kalau seandainya Allah turunkan hujan yang lebat pada malam hari ini, saya tidak akan bisa menyampaikan nasihat agama pada malam hari ini. Sebetulnya saya itu berharap Allah itu menurunkan hujan selebat-lebatnya. Karena apa? Supaya saya tidak bisa menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah pada malam hari ini? Cara mensyukuri nikmat Allah pada malam hari ini yang pertama dua. Yang pertama dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah alhamdulillah tahmid cukup Ustaz? Tidak, diiringi dengan lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setelah itu apa lagi Ustaz? Istighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tak pernah berdosa Ustaz, ngapusu istighfar. Dosa memang tidak pernah kita lakukan, tetapi dosa yang tidak sengaja kita lakukan dan tidak kita sadari itu senantiasa kita rasakan. Apa buktinya Ustaz? Tengok kalau kita ke kedai, ada je yang direpet itu nyakap orang, itu dosa yang tidak kita
sadari kalau seandainya sadarlah dosa yang kita buat, kiu-kiu mau tak kita buat? Pak, Bu, kiu-kiu mau tak kita buat? Mau tidak? Tidak, saya pun tidak mau. Kalau tahu itu dosa, tak saya buat. Karena itu melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran via malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, pada malam ni memang sedikit keling tekak, memang tak maksimal suara untuk menyampaikan. Kedua, salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu salawat, Ustaz? Salawat yang mana satu? Kalau kita yang tua-tua, saya tidak ada, saya masih muda lagi. Kalau yang tua-tua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa tu Ustaz? Selawat tu selawat orang tua, kami ni orang muda. Tu, yang main rebana tadi tu, itu selawat orang muda tu. Ikut, tak masalah. Itu Ustaz, tu selawat anak muda. Kami yang separuh tua ni macam mana Ustaz? Yang tua-tua, Qasidatul Burdah telah disediakan oleh Bapak Kepala Desa kita. Ikut setiap malam, insya-Allah berfaedah. Tu banyak manfaatnya Qasidatul Burdah itu sebenarnya, kalau kita mau mengamalkannya. Tapi dengan catatan, jangan hanya selawat, sembahyang tidak, sama juga bengak. Kalau solat itu tiang agama. Apa kata Nabi SAW? Man taraka solatan muta'amidan faqad kafara jahara. Barang siapa meninggalkan solat secara sengaja, maka kafir dia secara nyata. Solat itu yang mana Ustaz? Saya ni bukan ahli tasawuf. Saya ni bukan ahli tasawuf. Setahu saya solat itulah yang diajarkan oleh Rasulullah melalui yang telah kita lewat. Ra'aitumuni kumusalli, sebagaimana aku melihat solat. Rasulullah tidak pernah meninggalkan syariat. Maka untuk itu kita kerjakan syariat. Di mana kita menegakkan syariat? Di masjid, di musola, di tempat-tempat yang telah didirikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suatu desa ingin menjadi negeri baldatun thayyibatun, tapi rumah ibadah yang kita dirikan tidak pernah kita isi. Itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang paling dalam. Kalau tidak percaya, kita saksikan berapa tempat yang telah Allah punahkan. Orang yang tidak pernah taat kepada Allah pada zaman baginda Nabi yang telah dahulu, kaum Samud Allah karamkan. Berapa banyak kaum-kaum yang ingkar kepada Allah, Allah tenggelamkan. Allah tenggelamkan mereka bersama orang-orang yang tidak taat kepadanya. Kalau sudah bencana Allah turunkan, baik dia alim, baik dia ustaz, Allah tenggelamkan semua. Hanya Allah lah menilai su'ul khotimah kah dia atau husnul khotimah. Pada malam hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, doakan saya agar tetap istiqamah menjalankan dakwah ilallah dan senantiasa istiqamah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan Bu, doakan saya tetap beribadah kepada Allah, senantiasa istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Macam tak ikhlas doakan, turunlah ustaz lah, mudah mengajar kami pula lagi. Saya tidak mengajar, saya hanya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Itulah saya mampu berdiri depan ni. Kalau tidak memikirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Karena apa? Saya merasa kurang ajar. Saya untuk lebih erat silaturahim, saya Al-Mizan, lahirnya di Desa Dedap tahun 1995, 10 Juni, umur baru 24 tahun, tinggal di Jalan Raja Laut. Seandainya dalam penyampaian saya bisa datang ke rumah, nanti salah dalam penyampaian saya, tolong tegur saya. Karena saya adalah masih belajar, baru menyelesaikan sekitar 2 minggu lalu di Perguruan Tinggi Agama Islam Bengkalis, jurusan Ekonomi Syariah, baru mendapat titel SE. SE tidak layak disebut ustaz. Karena apa? Kalau di Saudi Arabia, kalau di Timur Tengah, minimal doktor S3 baru layak disebut ustaz. Jadi yang depan ni apa ni? Yang depan ni anggap saja anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu
yang merantau ke pulau seberang menuntut ilmu, kembali menyampaikan cerita-cerita yang dialaminya di Pulau Bengkalis, balik ke Pulau Padang. Saya tidak sanggup pada hari ini bertausiah, saya tidak sanggup menyampaikan mau'izatun hasanah, karena saya orangnya sangat muda, karena saya masih anak-anak, karena yang di hadapan saya ini adalah orang tua saya. Orang tua tidak layak untuk diceramahi. Kalau sudah menceramahi orang tua, kualat. Tadi ketua panitia cakapnya saya lagi Kabupaten Bengkalis, padahal putra daerah Dedap. Lepas tu bapak kepala desa lah nama Ustaz Abdul Somad itu. Jauh panggang daripada api yang berdiri di depan ni. Ustaz Somad segak kopiah berdelau. Awak ini apa baju 50,000. Kopiah agak kuning lah macam pisang masak. Dijaka Ustaz Somad, manolak layak. Yang di depan ni, kalau debu di sendal Ustaz Somad tu lebih mulia daripada yang berdiri di depannya. Itulah dia. Saya ni tak pandai bercakap. Nak bercakap tadi modal habis pula dibantai ketua panitia. Sebetulnya itu sudah vokal tu yang disampaikan ketua panitia tadi tu. Sehingga saya kehabisan modal untuk menyampaikan pada malam ni. Saya tak lama-lama dah, pandai-pandai kat 2 jam bercakap. Oh saya turun. Lama? Kalau lama saya turun ni. Lanjut tausiah tak? Pak, Bu, ada suara ni, kalau ngantuk saya balik. Saya pun kantuk juga ni, badan penat. Baru sampai tadi. Dah, saya kasih tahu je kalau saya sampai petang tadi. Lanjut tidak ni? Lanjut. Lanjut termasuk tema lain. Musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah artinya perlombaan. Tilawatil artinya pembacaan. Quran artinya kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ngapa pula kitab Allah dibuat pertandingan? Itu kan kalam yang qadim, tidak bisa dipertandingkan. Kalau itu pertanyaannya saya tak berani menjawab, karena itu bukan ranah saya. Baik Bapak Ketua Panitia, dia antonya dengar suara seserak. Terima kasih Pak Ketua Panitia. Minum dulu kejap Pak. Tak apa Pak, Bu, saya minum dulu. Izin tidak nih? Izin? Kalau izin saya minum. Nyuguk kejap. Kena kata Nabi tidak boleh minum berdiri. Kalau minum berdiri itu dalam keadaan darurat. Ini saya tak darurat tadi, itu saya duduk. Kembali lagi tadi, musabaqah tilawatil Quran. Mengapa diperlombakan? Apa dasar hukumnya? Kan itu bid'ah tu Ustaz. Kalau sudah bid'ah masuk neraka Ustaz. Neraka jahanam tempatnya Ustaz. Gimana tu Ustaz? Nah, itu pertanyaan yang sangat unik. Kira-kira di dalamnya ada tak yang membid'ahkan perlombaan musabaqah tilawatil Quran? Ada tidak? Ada tak yang membid'ahkan ini? Kalau ada yang membid'ahkan perlombaan musabaqah tilawatil Quran, sama-sama kita dengarkan dalilnya ya. Kita simak. Pertama turun di surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, Quran itu yang baik Ustaz. Tak bisa diperlombakan. Dia tetap terbaik. Memang terbaik Qurannya, orang yang membacanya mesti belajar. Maka itu dibuat musabaqah tilawatil Quran. Sedang dibuat musabaqah tilawatil Quran, orang tidak mengaji, apalagi musabaqah tilawatil Quran dihapus. Tidak akan ada lagi orang yang mau belajar Al-Quran. Nih peserta, dengar nih, banyak peserta yang hadir ni kan. Berlomba jangan diharap hadiahnya. Itu adalah cambuk motivasi bagi kalian. Sedap betul Ustaz cakap macam itu. Dia tak pernah ikut bertanding. Saya ni orang ikut bertanding musabaqah tilawatil Quran. Tanya Pak Mansur noh. Berapa kali saya ikut Pak Kades? Pernah dapat juara? Tidak. Itu saya tidak berhasil dalam musabaqah tilawatil Quran. Kalau saya tak berhasil, saya berharap kepada adik-adik saya itu harus berhasil. Yang di ibtidaiyah, matangkan lagi seni bacaan Al-Qurannya.
Agar apa? Agar menjadi orang-orang yang terbaik. Dengan Al-Quran Allah muliakan. Kalau tak percaya, kalian cakap saya, kalian belajar Al-Quran baik-baik, kalian pergi kuliah keluar. 200.000 nunggu, tak percaya mereka cubalah. 200.000 dalam amplop, mereka cubalah. Ustaz pernah dapat? Saya tak pandai ngaji. Saya nengok je orang tu kasih amplop, tapi tahu habis ini saya tak tahu. Jadi pada malam hari ini saya sampaikan ke adik-adik saya motivasi kepada adik-adik saya, belajarlah Al-Quran dengan baik. Orang yang belajar Al-Quran dengan baik, duit dia dapat, akhirat dia dapat. Tapi dengan catatan, jangan mencari uang dengan Al-Quran. Jangan mencari uang dengan Al-Quran. Jangan mencari uang dengan Al-Quran. Tidak boleh. Kembali ke konsep awal tadi. Salah satu dalil bolehnya musabaqah tilawatul Quran adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Oh, tak cukup Ustaz satu dalil, bisa dipatahkan. Tambah lagi satu. Apa kata dalam usul fiqih mengatakan, an-niyatu syartu lisairil amal biha salahu wal fasadul amal. Niat syarat daripada terpenuhinya perbuatan, dan dengan niat juga bisa merusak perbuatan. Pada malam hari ini kira-kira ada tak orang yang membuat musabaqah tilawatul Quran untuk mencapai keuntungan? Ada tidak? Ada tidak kira-kira musabaqah tilawatul Quran ini untuk jadikan untuk ajang bisnis? Kira-kira ada tak? Tidak ada kan? Kalau ada orang beranikan bisnis Quran itu luar biasa orang itu. Tak paham lah saya nak cakap. Dah, dua dalilnya. Cukup dah dalil ini. Tambahlah satu lagi, cukup 3 Habis itu saya tutuplah, turun balik. Yang ketiga, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan di zaman Rasulullah juga pernah terjadi pertandingan dan perlombaan. Tapi Syekh Ibnu Taimiyah mengkategorikan perlombaan itu 2. Pertama, perlombaan yang ada di dalamnya gharar dan maisir tidak boleh. Kira-kira Al-Quran ini ada tak perjudian di dalamnya ini? Ada tidak? Tidak ada perjudian di dalam Al-Quran, maka dibolehkan musabaqah tilawatil Quran untuk motivasi belajar. Sedangkan ada musabaqah tilawatil Quran, banyak orang yang tidak belajar mengaji, apatah lagi musabaqah tilawatul Quran tidak ada. Kalau tak percaya tengoklah besok. Pak Kades, cuba besok 4 tahun tutup musabaqah ni. Cuba aja, tak apa-apa dah. 4 tahun jadilah. Tahu je di kampung tak tahu dah. Dah. Cukup dalilnya sudah. 3 dalil saya sampaikan. Kadang zaman sekarang ni boleh dalil mana? Itu musim sekarang ni. Nampak kaki cingkrang sikit dah, ini neraka jahanam tempat ini. Kalau nampak sikit yang ini lain macam ni. Ni tak betul sembahyang ni. Ni tangan pula dulu turun. Yang ini dulu lutut pula. Itulah, maka itu Allah itu mengatakan wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Kira-kira di dalam perbedaan yang kita rasakan di dalam furu'iyah fikih ini, lebih banyak perbedaannya atau lebih banyak persatuannya? Ini pertanyaan ini pernah diucapkan oleh Al-Muqarram Al-Fadilatul Ustaz Syekh Ustaz Abdus Somad LCMA. Pernah dia menyatakan pertanyaan ini, lebih banyak perbedaan atau lebih banyak persatuan? Lebih banyak persatuan. Dah selesai. Untuk apa MTQ ini diadakan? Musabaqah tilawatul Quran ini diadakan. Yang pertama, saya tetap menunjukkan di atas tali silaturrahim. Kio-kio lah. Bu Camat, kalau seandainya malam tak ada MTQ, ibu tak ada datang kemari. Tak ada datang malam ni kalau tak ada MTQ. Tak ada kisah ada. Apa ada kantor desa, laman rumput, siapa tidak ada datang. Tutup pula kantor tu. Siapa nak datang? Kalau jalan ke rumah tu lain, tu minta kopi.
Dah, kenapa tali silaturahim perlu dijaga? Karena dengan puncak perkelahian ini dari tali silaturahim. Kalau tak percaya besok buatlah kelahi sebelah. Buatlah gara-gara sikit, lepaskan tah lembu, kambing, lepak tepi rumah tetangga. Kikio nyirap tak tetangga? Nyirap. Kalau tak nyirap tu bengak tu. Cubalah. Kalau pun hebat orang tu berarti tingkat kesabarannya memang kelas VVIP tu. Luar biasa. Ada sejam dah kah? Belum lah habis bercakap ni. Dah, setelah tali silaturahim kita jalin, jangan sampai berpecah belah melalui musabaqah tilawatil Quran. Setelah itu telah saya sampaikan tadi dalam surah Al-Imran, dengan musabaqah tilawatil Quran ini, lanjutan ayat yang saya bacakan pertama tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan kamu berpecah belah. Pada malam hari ini menunjukkan desa Dedap orang yang bersatu insya-Allah mendatangkan rahmat. Ada kamera hidup. Dia buat pasal ni, awas viral bahaya. Dah. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Pada malam hari ini musabaqah tilawatil Quran tingkat desa Dedap yang ke-9 menunjukkan kalau masyarakat Dedap itu bersatu. Ustaz, sampai petang tadi bisa lah dia cakap macam itu. Apa bukti Ustaz cakap ni Ustaz? Tuh kafilah. Tuh menunjukkan kalau kita orang bersatu. Mana lagi? Tak ada kabilah situ pun je. Sikitnya pun 4 biji. Itu menunjukkan kalau masyarakat Dedap itu tidak berpecah belah. Jangan sampai berpecah belah. Kalau sudah masyarakat berpecah belah, mulai berpilah-pilah, ingat, malaikat senantiasa mengintai melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Allah Ta'ala tak tahu. Oh, siapa yang cakap Allah Ta'ala tidak tahu? Allah Ta'ala jauh lebih tahu daripada para malaikat. Mengapa dia mengutus malaikat? Karena dia menunjukkan bahawa hidup harus bekerja sama. Kalau Allah tiadakan malaikat, apa salahnya? Dia mengontrol semua, seluruh alam semesta ni Allah yang mengontrol. Hapus tu malaikat. Bisa Allah lakukan itu. Karena Allah itu ingin adanya persatuan. Kalau masyarakat tak bersatu, bahaya besar. Dibuat musabaqah tilawatil Quran, orang masa muka kacau. Mulai kacau. Dah. Apa lagi? Musabaqah tilawatil Quran ini ta'zim terhadap Al-Quran. Ada rasa mengagungkan Al-Quran. Bagaimana cara mengagungkan Al-Quran? Buktinya ada pada malam hari ini. Mengadakan musabaqah tilawatil Quran. Cukup itu Ustaz? Tak cukup. Tak cukup hanya dibacakan dengan lagu Bayati, tak cukup dibacakan dengan lagu Hijaz, tak cukup dibacakan dengan lagu Soba, tak cukup dengan dibacakan dengan lagu Ros. Nih, yang ditulis panitia di bawah ini yang paling penting. Dalam peringatan MTQ ini peserta, penonton, termasuk saya yang bercakapnya, tu yang bawah tu paling penting. Saya tengok tadi, bukan main cantik astaga ni. Saya tengok tema mak ngeri. Implementasi berarti menanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam diri. Mudah tak kira-kiranya menanam nilai Al-Quran di dalam diri? Mudah kalau kita mau belajar. Senyap, ngantuk pak? Bu, ini senyap tidur atau senyap asyik dengan saya bercakap ni? Kalau senyap kantuk saya tutup. Senyap kantuk saya dengar lagi sound system ngantuk. Kalau kantuk saya tutup ni kan. Dah. Intermezzo je.
Saya ini tak pandai cakap. Saya cakap tadi kan 2 jam aja. Lama lah nunggu. Alamat hujan lah hari ni sekarang. Dah. Rasa ta'zim kita terhadap Al-Quran ini telah kita tunjukkan. Kita tanamkan. Panitia yang membuat tema pada malam hari ini bertanggungjawab atas pengamalannya. Kenapa? Ini adalah syiar ud'u sabili rabbik bimau'izatun hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Mengajak tu ustaz gini melambai? Tidak. Mengajak melalui tulisan. Mana bisa dikatakan mengajak lewat tulisan ustaz? Cuba lewat kita dekat Bengkalis tepi jalan tu. Tanah ini dijual. Memberitahu atau tidak? Memberitahu atau tidak Pak Bu? Memberitahu atau tidak? Memberitahu. Panitia bertanggungjawab besar terhadap tema yang telah dituliskan. Mampu atau tidak mengamalkan. Ini adalah dakwah. Dakwah perlu diamalkan. Kata Allah, kabura maktan indallah an taqulu ma taf'alun. Orang berbicara tapi tidak berbuat, dosanya lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Ini panitia tahu nih, saya jamin tahu dengan tema bawah nih, paham betul nih. Dah selesai. Satu perkara. Apa tadi saya cakap tadi? Pertama, bolehkah melaksanakan MTQ? Boleh, sudah. Yang kedua, apa itu dalil-dalil? Sudah saya cakap. Untuk apa kita mengadakan musabaqah tilawatul Quran? Sudah 3 saya sampaikan. 4. Kira-kira lah orang yang bermusabaqah ni kalau tidak ada guru mampu tidak dia bertanding? Mampu tidak dia bertanding? Tidak mampu. Maka itu kalau ada guru ngaji, santuni, datang ke rumah, kalau dalam bahasa Jawanya sowan terhadap poro kiai. Karena mengapa? Mengharap barokah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya terkenang dengan guru-guru saya yang mungkin saat ini telah meninggal dunia. Saya terdetak di hati saya. Karena apa? Karena beliaulah yang mengajarkan kami membaca Al-Quran. Untuk itu, mari kita hadiahkan Al-Fatihah buat guru-guru kita yang telah mendahului kita. Ala hazimnya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Guru adalah orang yang sangat berbakti dalam kehidupan kita. Tidak ada guru, kita tidak akan mampu. Saya tidak akan bisa memberikan tausiah di hadapan ini. Tidak ada guru, mungkin tidak ada yang namanya Ibu Camat pada hari ini. Tidak ada Pak Kasih, tidak ada Bapak Kepala Desa, tidak ada Dewan Hakim. Semuanya sama rata. Karena apa? Karena guru. Para asatis wajib kita hargai dan kita santuni. Seandainya mereka masih ada, dulunya mungkin kita punya kesalahan, kita pernah kena rotan ngaji. Tapi kalau insya Allah anak-anak sekarang tak pernah jumpa kena rotan, kadang dia mijak kepada guru. Itulah dek kuang ajarnya budak kenen. Kami dulu PLN belum hidup, mungkin zaman kami lah terakhir ngaji itu pakai obor pergi. Tahun 2004 apa 2005 sekitar itulah. Saya masih ingat lagi tuh. Pergi mengaji. Ingin apa? Ingin pandai. Itu adalah Ustaz. Jangan ngomong kosong aja. Itu berkat siapa Ustaz? Berkat orang tua saya Pak. Orang tua saya sering ngomong, ngaji nak, ngaji. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjadi orang yang baik, orang yang paham dengan Al-Quran. Kalau seandainya lah orang tua saya tidak marah, tidak memberi nasihat kepada kami, mungkin saya hari ini tak berdiri di hadapan ibu dan bapak. Mungkin menjadi hantu saya hari ini. Tak percaya, cobalah bapak bandingkan. Bapak bandingkan orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Coba bandingkan. Tata bahasanya saja kita dengar, perilakunya saja kita lihat. Beda. Saya jauh-jauh ke negeri seberang bukan untuk bermain, bukan untuk berleha-leha.
kami ke negeri seberang adalah untuk menuntut ilmu yang kami bawa kembali untuk kami implementasikan dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami untuk membangun desa yang kami cintai ini. Mudah-mudahan desa kami, desa Dedap, menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah senantiasa cucuri rahmat terhadap desa ini. Allah cucuri rahmat kepada pemimpin-pemimpinnya. Allah cucuri rahmat terhadap guru-guru ngaji yang saat ini yang mengajarkan tanpa pamrih. MTS mungkin sampai sekarang dengan aliyah tak ada gajinya tuh. Guru agama santuni. Karena apa? Agama itu dibawa mati. Tidak ada jabatan. Saya hari ini ke Bengkalis menuntut ilmu SE yang saya gelar, saya ambil gelar. Kira-kira di nisan mati saya tertulis tidak SE itu? Tertulis tidak Pak Bu? Tidak pernah tertulis, kecuali titel yang paling berharga dari sisi Allah. Apa itu? Almarhum. Pada hari ini saya berdiri bercerita saja, tidak bertausiah, dan saya tidak mengajarkan kepada bapak dan ibu. Kalau saya mengajarkan, kualat saya pada malam hari ini. Kalau tidak ada guru, kira-kira saudara-saudara saya yang ada di depan ini tadi bermain gambus bisa atau tidak? Buat saudara-saudara kami, pertahankan musik gambusnya. Ustaz, tidak kalau selagi lagunya lagu agama, lanjutkan main. Janganlah berhenti gara-gara satu dalil kullu bid'atin dolalah ad-dolalatu finnar, dah berhenti. Merajuklah ke Tio tu. Yang bermain gambus ini adalah saudara-saudara saya yang dulu seperjuangan menuntut ilmu agama. Dulu kami cuma sampai sanawiyah. Habis sanawiyah kami masuk SMA. Kami dah sampai ke SMA, kami mana belajar ilmu fikih. Belajar ilmu fikih bersama orang tua kami, Al-Mukarram Bapak Asmawi. Itu guru fikih kami yang mengajarkan kepada kami. Dan beliau jugalah yang mampu mengajarkan saya pada hari ini untuk berdiri tegak di sini. Oh, tidak, tapi semua guru yang berimplementasi dalam diri saya. Di sanawiyah saya belajar, disitulah saya dididik berbicara di hadapan orang ramai. Salah satunya itu matur suwun Pak Rusdin adalah guru saya di sanawiyah. Yang di hadapan itu semuanya orang tua saya. Orang tua yang pernah berpartisipasi dalam kehidupan kami menuntut ilmu. Nur Azmi dulunya sekolah di musik, berhenti masuk ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, jurusan hukum akhwal sahsiah, hukum keluarga. Tak berhenti dia main religi. Yang sebelahnya tadi itu Muhaimin, satu tempat imam masjid di Al-Muhsinin Jalan Akasia, Pekanbaru, putra daerah Dedap. Orang yang belajar Allah angkat derajatnya. Yarfa'ullahu alladzi darajat. Muhaimin, imam besar di Masjid Al-Muhsinin. Nur Azmi, Allah angkat derajatnya menjadi orang yang terpandang. Karena apa? Karena Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran. Yang lain Ustaz ngapa tak disebut? Saya tak kenal. Kalau saya kenal, saya sebut satu-satu. Si fulan. Karena mereka satu perjuangan. Pada malam harinya kami tu tidur di masjid. Pak Kades tahu tu masjid itu. Dulu jangankan PLN, mesin jam 8 mati. Itu yang kami tunggu sampai subuh. Main kat masjid. Manusia tak pandai bergaul, main di masjid. Orang yang pandai bergaul tu tak main di masjid. Kami ni orang kolot yang tidak paham dengan peradaban dunia baru. Kami pada hari ini orang kolot, kata orang Melayu. Saya pada hari ini dengan teman-teman orang kolot yang selalu dilecehkan ketika berjalan, ketika pergi itu dilecehkan. Allah berkata, hei Mizan, hei Nur Azmi, Muhaimin, jangan engkau patah semangat. Jangan engkau patah semangat. Allah telah berjanji, Allah tempatkan kamu nanti di tempat yang terpuji. Tak percaya kita lihat Muhaimin yang kita lihat pada hari ini imam masjid. Mungkin banyak yang tidak tahu. Saya paham betul. Saya kalau bukan baru, saya naik tempat dia.
Allah angkat darjatnya. Bapak dan ibu jangan gengsi kalau anak-anak masuk ke pesantren. Jangan gengsi anak-anak sekolah di sekolah agama. Sekolah agama itu sekolah radikal lu. Tidak ada yang namanya agama itu radikal. Pada malam ini saya katakan, nak laporkan saya. Dah, lama saya bercakap. Lanjut. Setelah kita takzim terhadap guru, apa lagi? Pesan untuk peserta lagi. Peserta, pada malam hari ini kau bertanding jangan salah niat. Jangan niat engkau mencari juara. Kalau niat mencari juara, saya yakin dan Al-Qur'annya pasti salah. Dah. Untuk Dewan Hakim. Dewan Hakim, orang-orang tua kami yang insya Allah adil dan bijaksana. Karena kecurangan yang pada hari ini kita lakukan, kita bawa di yaumil akhir. Tidak ada ustaz, itu berhenti dengan istighfar. Astaghfirullah. Allah tidak menghapus dosa, tapi Allah tetap menyimpan catatan yang lama. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pada malam hari ini saya berdiri banyak berkata tersilap kasar dan bahasa tidak sesuai dengan tempatnya. Mungkin dalam penyampaian saya yang bisa dipetik dan bisa diamalkan, mari sama-sama kita amalkan. Pesan untuk diri pribadi, bapak dan ibu, orang tua kami. Seandainya dalam tingkah laku saya dalam sehari-harinya ada salah, tolong ditegur. Jangan segan-segan menegur saya, karena saya adalah anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada hari ini kami pulang ke negeri kami menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan. Kalau Nur Azmi dan Muhaimin dan kawan-kawan menyampaikan dengan zapinnya. Pada hari ini saya Al-Mizan, hamba Allah yang dhaif, al-faqir, pulang menyampaikan cerita-cerita di luar yang saya dapatkan dan saya sampaikan kepada masyarakat kami. Untuk itu, terbanyak kata, banyak bercakap, banyak salahnya. Banyak berjalan, banyak tingkahnya. Jauh berjalan, jauh digasuh, banyak digasuh. Untuk itu, saya hamba Allah yang dhaif, al-faqir, mengundurkan diri. Cukup sekian tausiah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Meranti, kota kepulauan, terdiri dari 9 kecamatan. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman agar sejahtera di setiap zaman. Indah sungguh lantunan Al-Quran, terdengar merdu menyentuh hati. MTQ ke-9 kami adakan untuk menciptakan generasi Qurani. Bismillah dibaca pembuka kata, Alhamdulillah kata di akhir acara. MTQ ke-9 telah dibuka. Semoga Allah melimpahkan berkah. Dengan berakhirnya tausiah tadi, maka berakhir pula pembukaan musabaqah tilawatil Quran ke-9 tingkat Desa Dedap. Kepada yang terhormat Ibu Camat Tasik Putri Puyu, kami jemput kembali untuk menghadiri perlombaan solawat pelajar PKK Desa Dedap yang ditaja oleh pengurus PKK bekerja sama dengan LPTQ Desa Dedap pada hari Minggu pukul 13.30 esok siang. Dan kami jemput pula seluruh undangan yang hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan kembali serangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-9 Desa Dedap
pada esok siang pukul 13.30 lomba solawat pelajar PKK Desa Dedap. Perhatian, mohon maaf atas semua kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana?